Mari sebelumnya kita berdoa dulu, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ya. Sekali lagi kami bersuka cita boleh bertemu satu dengan yang lain melalui Zoom. Kiranya Tuhan mempersiapkan kami untuk diberkati dengan firman-Mu. Kami rindu pemudamu boleh tetap giat semangat bagi Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Oke, shalom semua saudara-saudara, selamat siang. Bersyukur boleh bertemu dengan saudara ya, sudah lama. Ternyata yang dulunya masih kecil-kecil sudah gede-gede nih ya. Saya dipanggil Om, dipanggil Su, wah berarti saya sudah tua sekali. Ya, puji Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan, tema yang diberikan yaitu tentang akhir zaman. Nah, itu Ivan yang minta saya untuk bahas akhir zaman, saudara. Nah, nanti modelnya kalau saudara ada yang mau bertanya, silahkan. Jadi anggaplah ini kuliah ya, 2 SKS gitu. Oke, saya izin share screen dulu, saudara. Oke, kalau kita lihat ya tentang akhir zaman, ini pemuda tapi ngomongin akhir zaman ya, saudara ya. Sangat jarang pemuda itu mau memikirkan ya tentang akhir zaman atau hal-hal yang akan datang ya khususnya sehubungan dengan kiamat. Alasannya apa? Masih muda, umur masih panjang, masih kuat, masih sehat, mungkin begitu alasannya. Ternyata juga seperti Ivan siang ini ada di rumah sakit. Nah, jadi yang hari ini berkata sehat, nggak tahu 3 hari lagi, seminggu lagi ada di rumah sakit. Tapi itulah realitas, itulah kenyataannya ya. Nah, ketika kita membicarakan akhir zaman, sebenarnya tujuannya apa? Kita memahami hakikat, tanda-tanda, waktu, dan cara, serta tujuan kedatangan Kristus kembali. Kemudian mengetahui peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan akhir zaman, memahami sikap yang seharusnya dalam menantikan kedatangan Kristus kembali. Kita baca satu ayat dulu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 yang berbunyi demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, terjemahan lama mengatakan akhir zaman, akan datang masa yang sukar, difficult times ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir atau akhir zaman akan datang masa yang sukar. Oke, ada istilah akhir zaman atau zaman akhir, saudara. Coba kita lihat Matius 24 ayat 3. Tuhan Yesus memakai istilah akhir zaman. Apa artinya? Kedatangannya kembali. Matius 24 ayat 42 sampai 44, yaitu kedatangan dia kembali. Atau orang berkata kedatangannya yang kedua kali. Nah, itu belum terjadi ya, saudara, secara umum. Atau yang kedua, artinya akhir zaman itu kesudahan dunia atau kiamat. Nah, sekali lagi ini juga belum terjadi. Kemudian penulis surat Ibrani. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1, coba kita baca, tidak ada di situ. Surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yang berbunyi demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Penulis surat Ibrani menyimpulkan hanya ada 2 zaman, yaitu zaman dahulu dan zaman akhir. Zaman dahulu itu adalah perjanjian lama di mana Tuhan berbicara, berfirman melalui para nabi. Lalu zaman akhir itu Tuhan berbicara melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi batas antara zaman dahulu lalu masuk ke zaman akhir itu kapan? Kristus datang yang pertama kali ke dalam dunia. Nah, setelah Kristus datang sampai hari ini, saudara, dari dia lahir, kemudian mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, nanti dia datang kembali. Nah, itu namanya zaman akhir. Nah, kapan? Sudah terjadi? Sudah, sekarang. Jadi sekarang kita ngomongnya adalah zaman akhir. Ya, kalau akhir zaman itu kiamat atau kedatangan Kristus kembali, itu belum terjadi. Tapi sekarang, zaman Kristus datang pertama, sampai dengan nanti dia datang kembali, itu namanya zaman akhir, saudara. Oke, lalu
Petrus menyebutkan 2 Petrus 3 ayat 5 hari-hari zaman akhir. Jadi kalau satu garis ya, ini namanya zaman akhir, berarti ini sudah di ujung nih posisinya. Ya, di ujung. Kalau kedatangan Kristus yang pertama itu di awal dari zaman akhir. Nah, sekarang ini boleh dikatakan di ujur atau akhir zaman akhir itu. Lalu Rasul Yohanes mengatakan di 1 Yohanes 2 ayat 18, waktu yang terakhir. Saudara. Nah, jadi kita bisa merenungkan ya kondisi kita sekarang di zaman akhir, tapi sudah ujung, bukan di awal, tapi sudah ke ujung yang namanya zaman akhir itu. Oke, kalau orang berbicara zaman akhir, ya ini tentunya tema yang sangat menarik ya, saudara. Kenapa disebut menarik? Karena terus terang manusia itu ingin tahu tentang hal-hal yang akan datang. Perhatikan hamba Tuhan yang tanda petik punya karunia nubuatan. Ya, saudara. Orang itu bisa banyak datang kepada hamba Tuhan itu, ya, istilahnya apa? Ingin atau mau dinubuati apa? Nah, kalau saudara minta nubuatan sama saya, salah alamat. Ya, karena saya nggak bisa nubuat-nubuat. Yang ada gua buat gitu ya, saudara, atau gua buat-buat. Nah, manusia pada umumnya ingin tahu hal yang akan datang. Nah, sehingga ikut diramal lah, ya ingin tahu ke depannya bagaimana dan lain sebagainya. Karena memang kenyataannya itu. Lalu kita bisa melihat tema yang sangat berbahaya. Jadi satu sisi menarik karena orang ingin tahu, ya walaupun ingin tahunya pergi ke tempat yang salah, ya. Tapi juga tema yang sangat berbahaya. Berbahayanya apa? Ada godaan untuk mengabsolutkan pemahaman tentang masa depan sehingga mempengaruhi hidup masa kini. Kalau kita baca di Alkitab contohnya di mana? Di surat 2 Tesalonika. Di situ Rasul Paulus memberi peringatan dengan keras kepada jemaat. Kenapa? Karena mereka berpikir Tuhan mau datang, 2 Tesalonika pasal 3 ya. Jadi kita nggak perlu bekerja. Ya, nggak perlu melakukan aktivitas tanggung jawab hidup. Kalau kalian masih kuliah, ya nggak usah kuliah. Karena Tuhan sudah mau datang. Saudara. Nah, jadi seolah-olah Tuhan itu akan datang dan sebentar lagi seolah-olah dia tahu Tuhan mau datang, jadi kita nggak usah buat apa-apa. Ya, sekolah ya sudah asal masuk begitu, nggak usah memberi nilai yang terbaik, hasil yang terbaik. Bekerja juga sama, tidak perlu yang terbaik. Kenapa? Toh sebentar lagi Tuhan mau datang. Jadi percuma juga. Nah, padahal saudara, kalau kita belajar di Alkitab, kedatangan Tuhan itu dalam kondisi normal. Ingat, ayat mengatakan apa? Kehidupan pada zaman Nuh. Orang makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Ya, demikianlah kedatangan kelak anak manusia. Jadi makan, minum, kawin, mengawinkan. Ini kan kegiatan yang normal. Betul ya, saudara? Saya kaget ketika Ivan hubungi saya, di situ ada profil bayi, saudara. Lalu saya tanya sama dia, ini bayinya siapa? Kayak kecilanmu, saya bilang, oh itu anakku om. Halo, ternyata sudah menikah, saudara. Ya, nah jadi itu hal yang normal. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Demikian juga Tuhan akan datang. Jadi kita nggak boleh berpikir nanti Tuhan mau datang itu ada keadaan khusus ya, kondisi khusus di zaman ini, enggak. Karena Alkitab mengatakan sama seperti pada zaman Nuh, demikian juga kedatangan anak manusia. Yaitu apa? Kegiatannya makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Nah, jadi kita bisa melihat di situ. Apalagi ditambah ayat yang mengatakan tentang kedatangannya, anak manusia nggak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Malaikat-malaikat pun juga tidak ada yang tahu. Kalau saudara melihat di YouTube ada gereja itu ya, Tuhan Allah yang Maha Kuasa ya. Shin Chen Oji ya. Yang katanya Yesusnya itu perempuan dari Cina itu loh. Saudara. Ya, jadi Yesus sudah datang berwujud perempuan dari Cina. Nah, itu namanya apa, saudara? Kalau Alkitab mengatakan, ya ajaran sesat. Kalau engkau mendengar Mesias ada di sana, dia sudah datang, jangan kau percaya, jangan pergi ke sana. Karena nabi-nabi palsu muncul dan menyampaikan ajaran itu. Makanya disebut tema yang sangat berbahaya. Kemudian muncul teologi atau ajaran akhir zaman yang berlebihan.
sehingga mencocok-cocokkan ayat tertentu, lalu menjauhkan pengertian dari pesan utama Alkitab. Berapa banyak yang dicocok-cocokkan itu ya, saudara? Oke, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah, kalau begitu bagaimana sikap kita seharusnya? Keyakinan yang kuat bahwa masa depan itu berada di tangan Allah. Benar ya? Amin ya, saudara. Masa lalu, masa kini, masa depan, kalau itu dilihat dari waktu ya, saudara, itu seolah-olah seperti titik ya, segitiga sama sisi, 3 sudut ya. Sudut di atas, lalu di kiri dan kanan. Nah, itulah waktu. Jadi semuanya ada dalam pandangan Tuhan. Makanya disebut Alfa dan Omega, dari awal sampai akhir. Yang namanya waktu atau sejarah, itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Terserah umur kita berapa, mau 3, mau 10, 50, 70, 90 tahun, itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Lalu yang kedua, komitmen yang kuat untuk memaknai hidup masa kini berdasarkan masa depan. Artinya apa? Tetap hidup bertanggung jawab. Melakukan tanggung jawab ya, kegiatan pekerjaan kita sehari-hari. Kalau bekerja ya bekerja, sekolah-sekolah, pelayanan-pelayanan, saudara. Dan yang terpenting adalah kita diajar terus untuk memiliki pengharapan, yaitu kedatangan Kristus kembali. Di dalam peristiwa kenaikan Yesus, orang-orang Galilea itu tercengang, heran, dan kagum melihat Yesus yang terangkat ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 11 ya. Sambil memberkati, Yesus terangkat, saudara. Disaksikan oleh para murid. Lalu malaikat berseru, "Hei, kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit?" Ya, nanti dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Perhatikan, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya apa? Itu satu harapan. Kalau saudara lihat dari Yesus datang pertama, lalu dia mati, kemudian dia bangkit selama 40 hari bersama-sama dengan murid, menampakkan diri pada murid-muridnya, lalu dia naik ke surga. Lalu Ibrani mencatat dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kemudian sebentar lagi, ya jangan tanya saya, nggak ada yang tahu kata Alkitab. Sebentar laginya kapan? Dia akan datang kembali itu kapan? Waktu malaikat memberitahu pada para murid, itu di abad pertama, Kisah Rasul 1 ayat 11, sampai hari ini pun dia belum datang kembali. Artinya apa? Itu membuat orang percaya ada pengharapan dia pasti datang. Karena kita percaya dia tidak pernah bohong, ya, tidak pernah jadi penipu. Kalau dia berjanji akan datang, dia pasti datang. Oke, lalu kita lihat berikutnya, saudara. Nah, jadi sebenarnya mau bicara apa? Ivan saya tanya, ini mau bicara apa akhir zaman? Topiknya banyak soalnya. Ya, setelah kematian kemana? Nah, itu isunya ya, saudara. Ini tidak ada kesepakatan. Siang ini kita akan merenungkan bagian ini. Kematian kemana dan kebangkitan orang mati, saudara. Lalu surga dan neraka, pengangkatan. Nah, ini juga heboh, toh? Ini juga nggak sepakat ya, saudara. Lalu isu chip yang lalu heboh, ya. Nggak mau. Kenapa? Karena nanti termasuk antikristus. Adik saya punya anjing di Jakarta, itu sudah dimasukin chip loh, saudara. Jadi nanti di-scan saja sudah tahu data-datanya. Itu sudah diperlakukan di anjing. Tapi sebenarnya sudah kuno karena sudah scan wajah, lalu KTP elektronik kita ya, saudara-saudara, itu sebenarnya sudah semua. Nah, apakah itu termasuk pekerjaan antikristus? Ya, lalu kedatangan Kristus kembali, langit baru, bumi baru, dan lain-lain. Nah, saya heran ketika ada seorang pemuda yang mau membicarakan tentang akhir zaman atau hal-hal yang kekal di sana. Saya ingat satu ayat di Markus 10 ayat 17 yang berbunyi demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tadi di awal saya mengatakan pemuda itu biasanya mikirin apa? Apa pernah mikirin kematiannya atau setelah kematian? Atau bicara memikirkan tentang hal yang kekal? Pasti orang akan mengatakan, pada umumnya pemuda akan menjawab apa? Hidup sekarang sajalah om, katanya gitu ya. Ini sulit loh, mau kuliah juga setelah lulus kerja apa? Ya saudara, masa depan nanti bagaimana? Gak usah mikirin yang besok lah, yang sekarang saja. Mungkin kalian juga memikirkan hal yang seperti itu.
Tapi di Alkitab diberi contoh. Pemuda ini disebut kaya, pemimpin, ya kalau boleh dikatakan ini orang muda yang sukses, saudara-saudara. Oke, lalu ayat yang ke-20, Markus 10 dan Matius 19. Lalu kata orang itu padanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Lalu yang Matius 19:20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Karena ketika ditanya, ya Yesus menjawab apa? Kan dia pemuda ini bertanya, apa yang harus kuperoleh untuk apa yang harus kukerjakan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus mengatakan, turutilah perintah Allah. Perintah yang mana? Yesus sebutkan 10 hukum itu, mulai hukum yang kelima ya, hormati ayah ibumu dan seterusnya. Kemudian pemuda ini menjawab lagi, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kurang apa, saudara? Ya, nah coba lihat. Seorang muda kaya pemimpin, berlari-lari kepada Yesus dan bertelut. Coba lihat. Sudah tidak mikir gengsi ya. Biasanya pemuda kan, waduh, gengsi ya, tinggi ya saudara. Apalagi suruh berlutut ya, bertelut, wah sangat sulit untuk merendahkan hati, merendahkan dirinya sangat sulit. Tapi kita bisa melihat di sini pemuda, kaya, pemimpin, seorang sukses, saudara berlari-lari kepada Yesus dan bertelut. Kenapa berlari-lari kepada Yesus? Karena ada sesuatu yang penting yang akan disampaikannya. Tentang apa? Ternyata tentang kehidupan yang kekal. Nah, saya berharap siang ini ketika kita mempelajari dan merenungkan tentang akhir zaman, kita sudah mulai memikirkan tentang apa, saudara, hal-hal yang kekal. Ternyata kurang apa ketika dia bertanya? Semuanya sudah kuturuti sejak masa mudaku. Kurang apa? Yesus mengatakan kamu kurang memikirkan perkara yang kekal. Apakah itu? Yang dipikirkan orang muda zaman sekarang biasanya apa? Karir, pekerjaan, jodoh, betul ya? Lalu kekekalan, tadi saya sudah mengatakan, tunggu dulu, masih muda, masih sehat kok, masih kuat kok. Tapi sejak corona nggak berani mengatakan masih muda, masih kuat, saudara. Banyak rekan-rekan yang masih muda sudah berangkat terpapar COVID waktu sebelum vaksin, saudara-saudara. Nah, kekekalan nggak perlu dipikir sekarang, karena masih muda, itu urusan besok. Kalau sudah tua saja, baru mikir. Tapi bersyukur kalian sudah mulai memikirkan yang namanya kehidupan yang kekal itu. Nah, saudara, istilah lain akhir zaman itu tadi ya eskatologi. Ya, eskaton, akhir logia, ilmu atau ajaran atau doktrin tentang hal-hal akhir. Nah, dalam hal ini eskatologi merupakan cabang dari ilmu teologi sistematika yang mempelajari tentang akhir zaman. Nah, ada dua cakupan eskatologi atau akhir zaman itu, yaitu eskatologi pribadi, berakhirnya masa hidup seseorang di dunia ini. Saudara-saudara kita, teman-teman yang terpapar COVID meninggal duluan, nah dia sudah mengalami yang namanya eskatologi pribadi. Lalu yang kedua ada eskatologi umum. Nah, ini yang belum terjadi ya, karena nanti sifatnya umum, saudara-saudara. Nah, kita mulai mengerucut di sini. Eskatologi pribadi itu masalah apa? Masalah kematian. Ya, saudara, kemana? Ya. Lalu yang kedua keadaan jiwa pada masa antara kematian dan kebangkitan, saudara. Setelah mati dikubur kan, terus bangkit kan belum. Ya, menunggu kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. 1 Tesalonika mengatakan pasal 4 itu di mana kuburan terbuka, terus apalagi saudara Tuhan datang, dan yang ketiga ada peristiwa yang disebut pengangkatan di situ. Jadi sebenarnya ini 3 peristiwa yang berlangsung bersamaan. Bukan tunggal atau satu-satu mana yang duluan, tengah, mana yang akhir, enggak. Oke, yang kedua eskatologi umum, kedatangan Tuhan kembali, dan yang kedua peristiwa yang menyertainya sampai dengan akhir zaman atau kiamat atau kesudahan zaman itu. Kalau saudara baca Markus 13 ini banyak ini tanda-tanda ya, perang, gempa bumi, kelaparan. Injil Matius apa Lukas mencatat penyakit sampar, Mesias palsu ya saudara, dan lain sebagainya. Oke, ini yang kita renungkan. Setelah kematian kemana, saudara? Kematian badani adalah terpisahnya jiwa dari tubuh dan berakhirnya kehidupan jasmaniah kita.
Ini ya gambarnya waktu COVID ini, saudara-saudara ya. Nah, kematian juga berarti kembali ke asalnya. Masih ingat kalau menghadiri pemakaman, yang terakhir hamba Tuhannya ambil tanah, betul ya, atau pasir. Kemudian hari ini sebagai hamba Tuhan, aku makamkan saudara tanggal ini, ya, jam ini. Nah, sama seperti engkau diciptakan dari debu tanah, sekarang kamu kembali menjadi debu tanah. Demikian juga bunga rumput, ya. Kebanggaan manusia, kehebatan manusia seperti bunga rumput ini, yang pagi segar, sore layu. Makanya mengingatkan jangan sombong, karena kita tidak tahu yang ke depan. Maka kalau kita sehat, nggak tahu seminggu lagi atau sebulan lagi seperti apa. Nah, mau mengajarkan apa? Ketika Tuhan mengatakan kematian akan datang, kamu pasti mati, itu mau mengingatkan bahwa siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Makhluk yang lemah, yang terbatas, ya, saudara, yang sebenarnya di hadapan Sang Pencipta, kita nggak ada apa-apanya. Bahkan Yesaya mencatat bangsa-bangsa saja seperti sebutir debu pada neraca. Jadi kalau ditimbang pun tidak ada beratnya. Sebutir debu kata Alkitab. Itu bukan satu orang, tapi bangsa-bangsa. Jadi ini mau menunjukkan antara Allah pencipta dengan ciptaan. Ada jurang, ada batas yang sangat jauh, saudara. Nah, kecuali satu, kita bersyukur, kita dijadikan anak-anak Allah. Boleh diberi kesempatan untuk percaya kepada Yesus. Mungkin saudara kita yang lain belum percaya, teman-teman ya, saudara, belum percaya, tapi saudara yang sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu untuk percaya kepadanya. Nah, kemudian setelah meninggal, jiwanya kemana, saudara? Injil Lukas 16 ayat 23, 24, 28 mengatakan ya dengan jelas. Coba kita baca. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-23, 24, dan 28. Saya baca, saudara boleh membuka kitabnya masing-masing. Lukas pasal 16 ayat 23, 24, dan 28. Yang berbunyi demikian. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan. Saudara, ada orang yang mengatakan ini perumpamaan. Tapi kalau namanya perumpamaan, biasanya Tuhan Yesus ya ditulis di kitab Injil itu apa? Hal kerajaan surga seumpama pukat, ya, seumpama penabur, seumpama orang yang berpergian, seumpama apa, saudara ya? Ada banyak hal, sekitar berapa? 40 perumpamaan kalau nggak salah. Selalu didahului dengan kata hal kerajaan surga seumpama. Tapi kalau kita melihat ayat ini, tidak ada kata seumpama. Jadi ini peristiwa yang benar-benar terjadi, satu-satunya ayat yang sangat jelas, di mana Yesus sendiri yang mengajarkan tentang kehidupan setelah kematian. Nah, kalau kita lihat, hanya ada 2 tempat. Tempat yang kedua, tempat yang pertama disebut apa? Aku menderita di alam maut. Ya, terjemahan King James itu in hell, neraka artinya. Lalu orang kaya ini juga mengatakan, aku kepanasan di nyala api ini. Lalu di bagian yang lain tadi, ayat yang ke-28, tempat yang penuh dengan penderitaan. Di dunia, saudaraku, ada 5 yang masih hidup. Tolong diberitahu, kalau bisa Lazarus yang sudah mati bangkit, memberitahu mereka, supaya mereka jangan masuk seperti aku ke dalam tempat penderitaan ini. Terjemahan literal, menerjemahkan tempat siksaan ini. Nah, untuk orang kaya. Ini bukan berarti orang kaya nanti kalau mati ke neraka ya. Enggak, saudara ya. Kalau begitu, jangan jadi orang kaya lah, nanti masuk ke alam maut, ke neraka. Enggak, saudara. Ini mau menunjukkan bahwa hanya ada 2 tempat
Yang satu Lazarus yang miskin, nah lebih baik miskin saja, karena nanti kalau mati ada di pangkuan Abraham. Enggak juga, saudara-saudara. Nah, ini menunjukkan pangkuan Abraham dan neraka. Pangkuan Abraham yang penuh dengan kedamaian, sukacita, itu menunjukkan surga, lalu yang satu lagi neraka. Jadi, saudara, kalau ditanya menurut Anda, yakin, percaya, apalagi didasarkan oleh hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan di kebaktian penghiburan, betul? Yang kita dengar apa di penghiburan? Entah itu tutup peti, penghiburan, pemberangkatan, pemakaman. Selalu hamba Tuhannya berkata apa? Saudara kita ini si A sudah ada di surga. Sudah ada di pangkuan Bapa di surga. Sudah pulang ke rumah Bapa dan lain sebagainya. Betul ya? Oke, jadi sangat jelas. Kalau percaya kepada Kristus, lihat. Ada di rumah Bapa, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Karena waktu itu Yesus mengajar pada murid-muridnya, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah jadi tempat itu, aku akan datang kembali kepadamu, menjemput kamu dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Jadi, kalau ada orang di dunia ini yang masih diberi kesempatan hidup ingin mati, saudara, dan kalau di kekekalan di surga itu tempatnya belum jadi, dipastikan orang itu nanti jadi gelandangan di sana ya. Nah, kalau sudah jadi tempatnya, pasti mau tidak mau, suka tidak suka, Tuhan panggil. Hari ini, dini hari jam 2 tadi, saudara, mantan rektornya STT Saat ya, Bapak Daniel Lukito itu dipanggil Tuhan. Belum terlalu tua, saudara. Paling umur 60-an. Tulisannya bagus. Ya, berkhotbah, mengajar juga. Dipanggil Tuhan. Pulang ke rumah Bapak. Lalu 2 Korintus 5:8, bahasanya apa? Yang meninggal. Beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Lalu Filipi 1 ayat 23, Paulus berkata, kalau meninggal dikatakan pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Lalu 1 Tesalonika 4 ayat 14, kalau sudah meninggal, nah jemaat Tesalonika bingung, saudara yang sudah mati ini kemana? Paulus memberi suratnya dan berkata, dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Tempatnya Tuhan di mana? Di surga. Tapi bunyinya di situ kok akan. Iya, namanya surat ditujukan pada orang hidup. Nah, orang hidup ini jemaat Tesalonika kan belum mati, saudara-saudara. Makanya ditulis akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan di surga. Yang sudah meninggal pasti sudah dikumpulkan di sana. Lalu pasal 4 ayat 17 bersama-sama dengan Tuhan. Dijelas ya, ini sukacita sekaligus penghiburan. Jadi jiwa orang percaya akan langsung pergi ke tempat kediaman Kristus pada waktu ia meninggal. Dengan demikian mereka telah berada di surga bersama dengan Kristus. Nah, ini akan dijelaskan saudara yang akan datang tentang surga dan neraka. Oke. Nah, lalu sehubungan dengan kematian, yang kedua bagian terakhir di siang hari ini kita membicarakan tentang kebangkitan orang mati. Nah, jemaat Tesalonika juga bingung, saudara, keadaannya nanti bagaimana waktu mati. 1 Korintus 15 memberitahu, ya, saudara, bahwa tubuh kebangkitan itu seperti apa. Coba lihat, yang pertama, ayat 50-51, tubuh kebangkitan ini tidak akan terdiri atas darah dan daging. Jadi sekarang yang darah dan daging ini, saudara, mati, ya udah, dimakamkan, dikubur atau dikremasi, selesai. Nanti waktu bangkit, Tuhan ubah dengan tubuh yang kedua tidak dapat binasa atau tidak dapat mati. Yang ketiga, akan diubah dengan tubuh yang mulia, saudara. Terus yang keempat, tubuh kebangkitan akan sangat berkuasa atau kuat. Tubuh kebangkitan adalah tubuh yang rohania. Tubuh kebangkitan adalah tubuh surgawi. Daging dan darah tidak akan mewarisi kerajaan surga. Jadi mesti mati. Lalu bagaimana kalau masih hidup? Nah, yang masih hidup itu seperti di 1 Tesalonika pasal yang keempat. Yaitu apa, saudara? Coba kita baca ayat terakhir. Setelah itu saya serahkan Ivan untuk mimpin diskusinya ya sebagai moderator. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke 16-17. Perhatikan di situ.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, kita semua berdoa untuk itu, saudara, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Apa itu diangkat? Bukan dari bawah ke atas ya. Karena pikiran kita kalau diangkat itu dari bawah lalu ke atas. Tapi sebenarnya yang hidup di sini ketika Kristus datang, kuburan-kuburan terbuka, maka yang hidup diubah tubuh yang sekarang ini. Ya, jadi daging dan darah tidak mewarisi kerajaan Allah, mesti diubah dalam sekejap menjadi tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi, tubuh rohani sehingga boleh layak masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu sekelumit tentang akhir zaman, tentang kematian dan kebangkitan. Kalau kematian sudah terjadi bagi saudara-saudara kita, kebangkitan tubuh belum terjadi. Oke, Tuhan berkati. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditambah, ditanggapi, silakan, saudara. Saya serahkan ke Ivan. Iya, thank you Om Timotius sebelumnya untuk